Ibu bapak dan saudara berbahagia, sesungguhnya kematian ini satu topik yang sudah diketahui oleh kita semua sebenarnya, ya. Semuanya kita mengerti tentang kematian. Peristiwa kematian juga dialami oleh entah keluarga kita, oleh orang-orang sekitar kita. Pasti kita pernah menemui seperti itu. Ibu bapak dan saudara berbahagia, bahkan di kedokteran ahli. Kalau orang sakit berat banget itu, biasanya kan dilihat nadinya, ya, dilihat tanda-tanda vitalnya itu signa vitae malum atau signa vitae bonum, benar nggak? Ya, ini tanda-tanda kehidupannya ini memburuk atau membaik kelihatan sebetulnya. Akhir-akhirnya apa toh yang mau dilihat? Mati juga. Ibu bapak dan saudara berbahagia, pernah belum mendengar atau mengerti dari referensi Anda dan pengalaman Anda, orang di dunia nggak mati-mati sampai detik ini, dari Adam Hawa sampai Adam Malik dan pada zaman kita, ada nggak yang nggak mati? Nah, kematian ini sesuatu yang sebetulnya wajar sekali. Dulu yang membuat berat kita menerima fakta ada di kematian itu apa sebetulnya, ibu bapak dan saudara? Apa kira-kira? Ketika orang membicarakan kematian, apa yang terlintas di hatinya atau di pikirannya? Apa? Akhir dari sebuah kehidupan, benar nggak? Atau eksistensi kita akan berhenti pada satu saat di satu tempat. Itu menakutkan sekali, terutama bagi orang yang masih ingin hidup. Itu sangat-sangat menakutkan. Baik orang sekeliling kita yang kita cintai, maupun diri kita sendiri. Saya mau tanya pada saudara, siapa di sini range pendidikannya berbeda, usianya beda, dari antropolog, sosiolog, ada Pak Dokter, Pak dosen sosiolog. Ada dokter di sini, Dokter Andre, Meta yang orang matematika, ini orang mekanisasi pertanian, Stephen yang orang pariwisata, Pak Endro, sesepuh kita, Pak Putu. Saya mau tanya, siapa di antara Anda yang belum atau tidak takut mati? Nah, tunjukkan jari ke atas. Ya ada. Iya. Pak Supri dari tenda masih takut mati. Takut mati. Malah mau cerita itu. Kalau Pak Cie takut mati nggak Pak Cie? Oh ya, ya? Enggak takut. Nah, di sini satu-satunya. Saya nggak tahu, entah itu pencapaian spiritual atau memang karena usia sudah matang. Saya nggak tahu, ya. Tapi umumnya yang takut-takut mati yang muda-muda lagi. Ya. Nah, ibu bapak dan saudara yang berbahagia, jadi kematian satu fakta. Karena ada kelahiran, nanti ada proses pertumbuhan, terus nanti ya ada pelapukan. Nekrosi itu memang sesuatu yang alami. Kalau ada kelahiran, pasti ada kematian. Itu sesuatu yang alami. Yang membuat fakta kematian itu seakan-akan tidak alamiah, itu adalah keinginan kita untuk terus hidup. Jadi ketakutan terhadap mati. Dan ini ada satu rahasia kecil. Umumnya orang yang ketakutan terhadap kematian itu apa? Orang-orang beragama. Kenapa orang-orang beragama? Karena orang-orang beragama mempunyai sebuah pemahaman bahwa nanti ada surga dan neraka. Nah, aku ini timbangannya hidupku ini banyak yang mana? Orang itu kadang-kadang kalau orang yang sekuler atau tidak mengerti agama sekalian malah tidak takut. Atau kalau masalahnya berat, orang yang punya masalah berat itu tidak takut mati. Kadang-kadang malah mencari mati. Tapi orang yang beragama kadang-kadang ketakutan ada kematian. Nah, ibu bapak saudara berbahagia, meski haruskah kita takut pada kematian? Menurut ajaran Sang Buddha. Menurut para filsuf Stoa semacam Seneca misalnya dan Buddha, itu ada satu renungan yang menarik bagi mereka. Karena katakanlah di dalam Seneca itu ada buku yang bagus, The Brevitate, The Brevitate Vitae, The Brevity of Life, kesanaan hidup manusia. Orang sakti pun akan mati. Kan ada dalam buku-bukunya, di dalam dunia ini tiada yang abadi, biarpun dia seorang sakti, tak luput dari mati. Ya. Orang sakti pun ada batasnya kayak gitu. Nah, ibu bapak harus lihat ya. Menurut orang Stoa dan Buddha, ini ada
satu yang niscaya, seperti yang saudara bacakan tadi dalam mereka. Nah, kemudian tidak ada gunanya untuk takut pada kematian. Nah, ada kata-kata yang menarik. Buddha maupun orang-orang Stoa ini satu kata dalam hal ini. Jangan takut mati. Kenapa? Karena ketika kamu hidup, kamu tidak mati. Iya emang, iya kan? Itu sederhana banget. Nah, kalau mati gimana? Nah, kalau mati ya nggak usah khawatir, karena kamu sudah tidak hidup lagi. Artinya apa? Kalau kita hidup, ya kita jangan takut mati lah. Kalau kita hidup kok, lakukan yang terbaik dalam hidup kita. Lakukan kebaikan, raih sesuatu yang ingin kita raih, prestasi untuk kemanfaatan bagi dunia ini, lakukan sebaik-baiknya. Memperindah dunia. Kalau orang Jawa mengatakan memayu hayuning bawono, lakukan itu. Nah, kalau nanti mati gimana, Mas Bro? Kalau mati ya tidak usah khawatir, karena yang khawatir itu orang yang masih hidup. Biasanya yang mati itu, kalau orang sudah mati loh, itu nggak apa-apa. Yang susah, sedih, yang kehilangan itu yang ditinggal mati. Benar nggak? Nah itu loh saudara. Nah itu Stoa dan Buddha mengatakan dalam nada yang sama. To be afraid of death. Why? Because as long as you are live, you are not dead. You are not dying. And when you die, you are not alive anymore. So don't worry and don't be afraid. Yang perlu dikhawatirkan adalah selama hidup kita bermanfaat untuk hidup kita maupun untuk hidup orang lain. Itu aja yang harus dicatat. Nah, satu saat ada biku yang terkenal namanya Ajahn Chah. Ajahn Chah ini muridnya Ajahn Man. Ajahn Man mempunyai murid namanya Ajahn Chah. Ajahn Chah mempunyai murid banyak sekali. Ajahn Te, ya, gurunya Bante Utamo, Bante Sudamo, dan sebagainya. Terus kemudian Ajahn Brahma Wangsa yang terkenal di mana-mana itu loh, si cacing dan kotoran kesayangan itu. Satu saat dia itu sakti memang, biku yang sakti di hutan ya, dia bisa baca pikiran orang di banyak tempat pada waktu yang bersamaan. Dia tapi nggak suka ngeramal, kalau bantu orang ya bantu aja gitu loh. Nah, satu saat ada orang yang minta diramalkan nasibnya ini. Saya nggak suka ngeramal nasib. Oh, Mas pokoknya harus diramal saya. Tangan kiri atau tangan kanan? Ya terserah kamu. Akhirnya tangan kiri disodorkan sama orang itu, sama Ajahn Chah dilihat. Oh gitu. Habis itu selesai baca, si orang yang dibaca itu bertanya, Bante, Ajahn, ini ada apa? Wah, ini satu yang perlu kamu ingat. Hidupmu bakal tidak pasti. Menurut kita aja kan? Uripmu bakal ora mesti. Jadi kan di depan saya katakan, jiwitan aniatan. Jiwa hidup itu aniata, tidak pasti. Marana itu artinya kematian, itu niatan. Pasti, orang mati itu pasti. Sing orang mesti urip. Urip itu bisa tunggal hidup. Orang bisa berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Mungkin beberapa orang kuliah di Jogja, beberapa orang mau sekolah di Jogja, nanti pindah lagi ke sana. Tidak pasti juga kita akan kemana gitu loh. Maksudnya akan menikah dengan siapa, tinggal di mana. Meskipun sudah direncanakan dalam hidup kita, kadang-kadang hidup memberikan kejutan pada kita. Loh, tapi kalau kematian itu pasti, ya pasti itu. Di satu saat, di satu tempat kita semua akan mati. Dulu orang-orang yang sudah meninggal itu, satu saat nanti besok kita juga. Terus Ibrahim yang ngomong sekarang ya pasti juga, pasti mati guys. Tapi selama tenggang waktu antara kita lahir dan mati, apa yang sudah kita lakukan itu yang terpenting pertanyaannya dalam hidup kita. Tapi kematian meskipun pasti, ada tiga juga tidak pastinya kematian. Wait, dia. Saya rasa teologi dari Mas Bram ini. Apa ketidakpastian dari kematian? Yang pertama adalah kapan, yang kedua di mana, dan yang ketiga bagaimana kita mati. Nah, itu juga tidak pasti. Makanya gimana? Makanya kesimpulannya selama kita hidup, kita apa yang terbaik aja. Karena kita tidak tahu kapan, di mana, bagaimana. Ada orang yang hidup diam aja mati, nggak punya sakit apa-apa, nggak tahu sih. Itu mungkin belum diperiksa sama Pak Dokter ya. Ada orang perang, ada yang mati, ada yang tidak juga mati. Iya, kamu lebih. Jadi kan ada orang yang melihatnya nyantai-nyantai aja, oh saya mau ada studi di Eropa, naik pesawat meledak, serang rasa sakaratul maut juga itu, dan dia langsung kremasi di udara tanpa menghasilkan sisa. Ketidakpastian itu, dan ketidakpastian kondisi kematian, di mana, kapan, dan bagaimana itu ya.
Jadi bagaimana kesimpulannya tentang ini, kematian? Kematian itu pasti. Terus bagaimana kita menyikapinya? Ya nyantai aja. Selama hidup, nggak usah worry tentang mati. Kenapa? Karena kita hidup. Lakukan yang terbaik aja yang bisa kita lakukan. Memayu hayuning bawono sesuai dengan bidang kita masing-masing. Itu bagus banget. Terus kalau pas mati, ya udah. Kalau selama bekal ada kebaikan dan manfaat Anda bagus di dunia ini, nggak usah khawatir juga. Pasti akan lahir lagi di tempat-tempat yang enak juga. Saya mau lahir lagi di Karangjati, dekat Karangjati, kalau setelah mati ya silakan aja. Kalau saya tempat yang lebih baik lah, maksudnya di Karangjati atau dimanapun lahir lagi yang tempat yang lebih enak. Itu yang pertama. Tentang kematian. Kematian pasti dan kita tidak perlu khawatir dengan kematian. Kalau di kedokteran ada sumpah Hipokrates, tahu kan? Ya, saya bersumpah akan melindungi kehidupan. Dan kalaupun ini ada pasien nih yang ditangani mau mati, saya akan mengantarkannya dengan cara yang sesedikit mungkin ada penderitaan. Itu sumpah Hipokrates. Ya, itulah cara kita hidup. Cukup satu. Yang kedua, sekarang saling tergantungan segala sesuatu. Namanya pratitya samutpada. Bahasa Sanskertanya pratitya samutpada apa? Segala sesuatu itu saling berkondisi, relatif, saling bergantungan. Artinya apa? Mas, aku nggak takut mati. Even COVID-19, aku sudah nggak takut mati. Kenapa? Aku masih muda. Bisa saja saya kebal loh berada di ini. Saya terpapar. Tapi bisa saja saya nggak kenapa-kenapa dan saya bisa sembuh, misalnya di karantina. Kalau begitu, saya nggak perlu social and people distancing, saya nggak perlu pakai protokol kesehatan, saya nggak perlu pakai masker dan sebagainya. Saya bebas-bebas saja kemana aja. Ya, itu betul bahwa Anda kalau misalnya terpapar itu ya belum tentu vonis mati, itu belum tentu. Ya, kecuali ada penyakit bawaan, Anda sudah tua ini dan itu. Tapi karena ada satu hukum saling tergantungnya segala sesuatu, Anda pun mempunyai tanggung jawab moral kepada orang di sekeliling Anda. Minimal kepada keluarga. Anda terpapar masih muda tidak apa-apa, tapi pulang orang tua sudah tua, sakit-sakitan, punya bawaan asma, jantung, misalnya diabetes, mellitus, bisa kena. Dia yang bisa celaka. Gitu loh. Orang lain juga bisa celaka kalau daya tahannya tidak bagus. So, memakai masker ini, social distancing adalah social responsibility berdasarkan pemahaman bahwa segala sesuatu saling bergantungan. Why? Kenapa? Mungkin sekarang droplets ya, yang terkenal ya. Bisa jadi airborne dulu satu saat, benar ya? Bisa tersebar lewat udara. Kalau kita seperti ini kan sudah maksimal kita menjaga diri dan menjaga orang. Sosiologi tahu ya, ada hubungan, bukan hanya pola-pola sosial, tapi pola-pola manusia, antropologi juga. Itu orang antropologi. Nah, ibu bapak dan saudara berbahagia, jadi pakai masker ini hanya karena anjuran pemerintah bangun-bangunan, enggak. Bentuk social responsibility kita. Karena apa? Segala sesuatu saling bergantung. Virus itu kan tidak bisa jalan sendiri. Yang menjalankan kan manusia, benar nggak Pak? Kalau misalnya ada orang tertular, dia di karantina misalnya, dia nggak kemana-mana. Kesempatan untuk menulari orang kan menjadi dibatasi. Nah itulah yang disebut dengan saling terhubungan segala sesuatu. Meskipun Anda tidak takut mati, tetapi jangan cari mati dan jangan menyebabkan kematian orang. Itu yang pertama, saling berhubungan segala sesuatu. Yang kedua, khusus tentang upacara patidana ini bagi keluarga yang melaksanakannya. Sebetulnya apa sih patidana itu? Patidana adalah memberikan kebajikan, kemudian dikirimkan kebajikannya, jasanya itu kepada leluhur orang tua yang sudah meninggal dunia. Nah ini hubungannya dengan hukum saling ketergantungan apa? Ada. Kita berbuat baik atas nama orang tua itu mengondisikan kalau beliaunya membutuhkan kebajikan dari kita dan beliau tahu kebajikan dari kita, maka beliau akan bermujizat cita namanya. Saya misalnya ini berbuat baik, saya ngumpulin uang untuk beasiswa, mahasiswa miskin tapi pintar misalnya, pelajar-pelajar miskin nggak punya duit, saya patungan sama teman-teman urunan untuk biaya hidup mereka, living cost atau school fees mereka misalnya. Setelah itu kebaikannya, jasanya itu saya persembahkan kepada orang tua saya yang sudah meninggal. Itu bagus banget, membantu di panti jompo, panti asuhan, menjenguk orang sakit atau orang yang membutuhkan bantuan. Nah itu semua setelah itu langsung di dalam batin, semoga orang tua yang sudah meninggal, semoga leluhurku berbahagia. Kalau mereka kontak dan pas membutuhkan
kebajikan kita, mereka akan senang dan nanti akan bebas dari penderitaannya. Bisa dapat manfaat dari kebajikan yang dilakukan ini, gitu loh Pak, sama itu. Tapi seandainya, tapi leluhurku ketok yang swarga ya. Swarga itu bahasa Pali dan Sanskerta. Ya, swarga dan hell itu neraka. Jadi kalau ditanya orang Buddha punya surga dan neraka enggak? Ya pasti orang ada istilahnya, ya enggak? Tapi kalau dia lahir di alam manusia atau di alam dewa yang lebih baik, kita ini kan tidak ngerti, tapi kita melakukan patidana, berarti musprodo, mubazir dong, enggak juga. Kalau kita melakukan kebajikan dan yang kita persembahkan kebajikannya itu tidak membutuhkan kebajikan kita, kebajikan itu tetap menjadi milik kita. Gitu loh. So, yang paling baik adalah kita melakukan kebajikan. Dipersembahkan setiap saat, tidak harus upacara seperti ini. Apa tuh? Ada kemasyarakatan. Ada, oh ini loh ada kebaktian, oh ini loh ada ritual, ada ritus. Kebajikannya pun akhirnya diorganisir seperti ini, tetapi dilakukan tanpa seperti ini pun bisa. Setiap saat Anda melakukan kebajikan pada orang, langsung di dalam hati mengatakan semoga ini melimpah pada sanak keluarga yang membutuhkan, sudah selesai. Setiap kali Anda melakukan kebajikan, itu ya. Yang pertama adalah kematian dan sikap kita menghadapi kematian. Yang kedua, kesaling ketergantungan segala sesuatu untuk kita menjaga diri kita dan orang lain. Dan yang ketiganya adalah kita mengondisikan kebajikan supaya leluhur kita juga terkondisi kehidupannya menjadi lebih baik dan lebih bagus, lebih mulia. Sudah selesai. Nah sekarang sebelum saya tutup, saya akan memberikan sebuah refleksi tentang kehidupan kita. Bagaimana kita sekarang memaknai kematian, proses kehidupan dan sebagainya. Itu menurut Buddhisme adalah begini, harus ada transformasi diri. Ini satu kunci. Ya, saya berikan ceritanya aja biar saudara bisa menangkapnya dengan lebih enak. Ini, dulu ada orang dalam sufi Islam namanya Nasruddin Hoja, terkenal banget ya orangnya ini, orang Turki di Aceh. Ngobrol-ngobrol di warung kopi sama orang-orang, terus anak-anak muda dia udah agak tua. Anak-anak muda ngomong, wah aku itu kuat tuh, dari tahun ke tahun bertambah, aku ikut fitness, aku ikut gym misalnya. Ototku berkembang, ada nutrisinya, kasih nutritek atau kasih apa. L-glutamin juga aku masuk, protein masuk semua, terus aku ada gym, workout, aku tambah kuat. Setiap saat aku selalu kuat gitu anak-anak muda. Ini yang punya warung Nasruddin ini udah tua kan dia, nggak mau kalah dia. Ingat ya kalian ya. Aku ini meskipun sudah 70 tahun, kekuatanku sama ketika aku masih 17 tahun. Loh, aku masih sekuat ketika aku muda, usia 17 tahun. Itu gimana ceritanya? Kalian lihat itu ya, bongkahan batu kotak di pojok warungku ini, ya, batu hitam itu, oke. Waktu aku berumur 17 tahun, aku nggak kuat mengangkatnya. Terus sekarang aku pun nggak kuat mengangkatnya. Nah, berarti parah loh itu. Tidak terjadi transformasi diri itu ya. Waduh baik, menurut agama Buddha, yang terpenting itu adalah transformasi diri. Apa? Dari kita lahir, adolescence, dewasa, sampai kita di usia kita ini, apa yang sudah kita dapatkan? Pemahaman apa yang sudah kita terima dari ajaran-ajaran kebenaran, dharma dan sebagainya. Kalau tidak ada sama sekali, kita masih ketakutan menghadapi kematian, kita masih mudah berbuat kebajikan, kita masih hidupku itu harus aku arahkan kemana aja, nggak ada arahnya yang jelas. Berarti tidak ada sesuatu yang terjadi pada diri kita. Membuka mata dalam ini loh, peribahasa Tiongkok Buddhis kuno ada kata-kata membuka mata mungkin membutuhkan beberapa puluh tahun kalau matanya sakit, tetapi melihat itu hanya dilakukan secara sekilas. Maksudnya apa? Bisa saja kita hidup seperti ini, jalan hidup dari hari ke hari seperti autopilot, kewajiban kita, kerjaan hari ke hari, studi, kuliah dan sebagainya seperti ini. Atau kita sibuk dengan gosip, gibah dan sebagainya sampai kita lupa dengan hal-hal yang esensial dalam hidup kita. Tapi pada suatu saat di satu tempat kita tiba-tiba paham tentang hidup ini ternyata seperti ini. Segala sesuatu tidak ada yang kekal. Aku harus mengarahkan diriku ke sini dan ke situ. Itu yang disebut dengan titik kesadaran. Titik kesadaran tidak membutuhkan waktu jam atau menit. Dia dalam sekejap bisa muncul. Yang namanya keinsafan atau titik kesadaran. Gitu. Membuka mata mungkin memerlukan waktu beberapa saat, tetapi
melihat dilakukan hanya dalam sekilas mata. Artinya, mari kita membuka mata kebijaksanaan kita, karena sekilas pemahaman terhadap kebenaran, kesunyataan, things as they really are, itu akan membebaskan kita. Di dalam Injil juga ada kata-kata mirip di dalam Injil. The truth will set you free. Kebenaran itu akan membebaskan kamu, akan memerdekakan kamu dengan adanya titik kesadaran. Termasuk pemahaman tentang kematian, saling terhubungan segala sesuatu dan sebagainya ini loh. Kita harus saling mengasihi. Cara apa? Kita saling tergantung. Kenapa kita harus berlomba berbuat baik menjadi orang yang bermanfaat untuk diri kita sendiri dan orang lain? Kenapa? Ya, karena itulah jalan-jalan yang lebih kondusif ketimbang yang bukan itu. Begitu kita sadar tentang ini, insaf banget, dan mulai melakukannya dalam diri kita, diinternalisasikan, kemudian kita lakukan dalam kehidupan kita, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Kerja juga menjadi dokter yang lebih baik. Dosen itu mengajar juga akan mendapatkan insight yang lebih. Guru antropolog kita akan mendapatkan beberapa insight, wawasan-wawasan yang sesuai dengan kenyataan ini. Akan menjadi lebih berdaya, akan menjadi lebih, bisa menerima kenyataan. Kita akan kelihatan wajahnya. Orang yang ngerti dhamma sama tidak, itu kelihatan. Wajahnya itu bercahaya, ya. Matanya bersinar-sinar. Kadang-kadang dia senyum-senyum sendiri. Pas senyumnya itu hanya untuk kelayaan sosial, atau senyum karena paham, umumnya senyum karena kepahaman itu muncul bagi orang-orang yang paham dengan kebenaran. Nah, ibu bapak dan saudara yang berbahagia, saya nggak perlu berlama-lama tentang ini, karena apa? Niatnya kita berbuat baik. Ya, tadi ada doa, ada meditasi, ada persembahan kebajikan untuk leluhur. Kalau nanti khotbah saya agak lama sedikit, nanti yang jadi adalah doa-doanya berubah menjadi buruk. Kok orang rampung-rampung mas belum dari ngomong? Adalah aku kesuburan ada. Nah, nanti malah kebajikan yang mau dipersembahkan berkurang. Oleh karena itu mau saya akhiri sampai sekarang di sini aja. Yang penting saudara paham, panjang pendek itu nggak begitu penting. Yang penting adalah pemahaman dari yang disampaikan. Itu saja. Semoga saudara berbahagia, panjang umur, sehat, bebas dari COVID, rezekinya banyak, menemukan sukacita dan kebahagiaan dalam hidup sesuai dengan yang Anda cari, sesuai dengan keinginan Anda, sesuai dengan visi misi Anda. Bagi yang keluarganya sedang patidana, semoga berkah ini melimpah kepada sanak keluarga yang sudah meninggal, dan Anda semua sehat, banyak rezeki, bahagia panjang umur. Kalau bisa sampai 100, tapi sehat. Kalau tidak ya 90, 80, tapi sehat daripada sakit-sakit. Begitu, semuanya sukses, bahagia, maju di dalam dharma, sukacita setiap saat. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih, saya kembalikan.